Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna taqwa ra'su kulli sa'adah kama annat tiba'al hawa madaru kulli syaqawah fattaqullaha haqqa taqwah. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Nurul Hasanah, Komplek Reni Jaya, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yarhamukumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah, taufik, dan inayahnya. Siang hari ini kita kembali bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Harapan dan doa kita semoga semua amal aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan salam kita mohon kepada Allah. Semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Berikutnya mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan terus berusaha sekuat tenaga kita untuk senantiasa menjauhi berbagai larangan-larangannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali tetap istiqomah dalam beragama Islam. Kaum muslimin, di antara yang paling pokok dalam Islam ini adalah tentang nasab atau menjaga kemurnian nasab. Nasab itu keturunan yang juga merupakan salah satu dari al-kulliyatul khamsah atau panca jiwa syariah atau 5 prinsip pokok yang mesti dijaga dalam Islam. Kelimanya itu yang pertama adalah agama, yang kedua jiwa manusia, yang ketiga akal, yang keempat harta, dan yang kelima ini nasab. Untuk menjaga agama Allah syariatkan jihad. Untuk menjaga jiwa Allah syariatkan hukuman kisos. Untuk menjaga akal Allah syariatkan hukuman jilid atau cambuk bagi orang yang sering mabuk atau mengedarkan atau bahkan produsen narkoba. Lalu untuk menjaga harta, Allah mensyariatkan hukuman mati bagi perampok yang sadis sampai menimbulkan kurban jiwa bagi kurbannya. Dan Allah juga mensyariatkan hukuman potong tangan bagi yang mencuri. Ini karena harta mesti dijaga. Dan yang terakhir, nasab harus dijaga dengan cara memeliharanya untuk jangan sampai melakukan perzinaan atau prostitusi atau bentuk apapun. Karena yang namanya nasab itu sebagai sebuah anugerah besar.
Bayangkan saja kalau tidak ada hubungan nasab, hubungan kekeluargaan antara anak dengan ayah, khususnya, dan juga anak dengan ibu. Kalau hubungan anak dengan ibu tampaknya mudah. Artinya setiap ada orang melahirkan itu ya hubungan nasabnya bayi kepada ibunya pasti nyambung. Tetapi kalau terkait nasab anak dengan ayah, yang kemudian biasa disebut dengan fulan bin fulan, fulan bin fulan, itu syaratnya harus ada pernikahan yang sah. Atau setidak-tidaknya ada perkawinan atau pernikahan yang fasid. Kalau tanpa perkawinan, tanpa pernikahan, tanpa akdun nikah, tetapi sifah atau zina atau hubungan badan sebelum ada akad nikah, maka teori dasar hukum Islam tidak pernah akan membentuk nasab antara anak dengan bapaknya. Itulah pentingnya khutbah singkat ini membahas soal urgensi nasab atau ahamiyatun nasab. Penting betul untuk dijaga, dan banyak di berbagai tempat kasus-kasus married by accident atau hamil di luar nikah. Kalau memang nyata-nyata hamil luar nikah, itu pasti hubungan nasab bayi yang akan dilahirkan nanti, yang sering disebut dengan bintu zina atau waladuz zina, itu tidak mungkin bersambung nasabnya dengan ayahnya. Tetapi kalau sambungan nasab dengan ibunya, Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu menyatakan bahwa al-wiladatu sawaun kanat syar'iyatan al ghaira syar'iyatin kanat min asbabi alaqatin nasab bainal ibni wal ummi. Wiladah atau bersalin atau proses melahirkan apapun bentuk kelahirannya, apakah karena pernikahan atau di luar nikah, baik wiladah yang syar'iyah maupun wiladah yang ghairu syar'iyah, maka hubungan nasab antara anak dengan ibu kandung tetap nyambung. Nah, masalahnya ketika dengan orang tua khususnya ayah, maka syaratnya harus ada pernikahan, harus ada akdun nikah terlebih dahulu. Kalau ada kasus hamil luar nikah, maka sebetulnya dari prinsip syariat Islam, prinsip hukum Islam yang murni, sama sekali tidak akan membentuk nasab. Dan berarti dia selama-lamanya tidak akan memiliki hubungan nasab kepada ayah kandungnya. Dan ketika misalnya ayah kandungnya pura-pura lupa dengan kejadian beberapa saat tahun yang lalu, kemudian dia tetap berposisi menjadi wali pada saat kebetulan anak pertamanya ini wanita, maka pernikahannya dijamin tidak pernah akan sah. Kenapa? Karena tidak ada hubungan nasab. Dalam kondisi ini maka kemudian sabda Rasulullah terkait dengan tidak adanya hubungan nasab antara anak wanita dengan ayah kandungnya atau anak zina dengan ayah kandungnya, ini mohon untuk dimengerti bahwa anak zina itu bukan anak yang berzina. Jangan salah paham, anak zina bukan anak yang berzina, tetapi anak yang dilahirkan akibat perzinaan atau yang dikenal dengan anak haram. Itu tidak pernah nyambung dengan bapaknya, dan seandainya tetap nekat dinikahkan oleh bapaknya, sama sekali tidak pernah sah pernikahannya. Lah oleh karenanya ini menjadi perlu kita renung-renung, perlu kita mengerti bagaimana cara menikahkannya yang sah. Karena kalau tetap nekat bapak yang menikahkan, itu pernikahannya bermasalah. Bahkan kalau pernikahannya tidak sah, kaidah fikih mengatakan at-tabi'u tabi'un, yang ngikut hukumnya seperti yang diikuti. Artinya pernikahan yang sah, maka hubungan badan apapun yang terjadi pada pernikahan yang model begitu, itu dianggap sebagai tidak sah, dan berarti hubungan badan yang tidak sah tidak ada nama lain kecuali zina. Inilah yang menjadi penting, dan karenanya kita mesti betul-betul mengsosialisasikan soal ini di masyarakat supaya orang dengan sadar untuk tetap mengaku, walaupun karena ini aib,
jangan dipublikasi. Mengaku empat mata di depan penghulu bahwa penghulu datang itu untuk langsung menjadi wali hakim supaya sah pernikahannya. Dasarnya sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa as-sultanu waliyyu man la waliyalah. Seorang hakim, seorang kepala KUA yang punya NIP menjadi kepala KUA juga sekaligus penghulu adalah wali bagi wanita manapun yang tidak punya wali. Karenanya ini yang mendasar untuk diberikan pengertian dan disosialisasikan betul untuk jangan egois, tetapi juga jangan publikasi mengenai aib. Kita tetap harus menjaga aib orang, karena Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda bahwa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga aib orang muslim, maka Allah akan jaga aibnya di hari kiamat. Inilah penting betul. Dan terkait dengan nasab, Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan, surat yang ke-24, ayat yang ke-54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Dialah Allah yang menciptakan kalian atau yang menciptakan manusia dari air dan menjadikannya bernasab-nasab dan juga berhubungan semendaan, berhubungan persemendaan, hubungan bebesanan satu dengan yang lain karena saling menikah. Wa kana rabbuka qadira, dan adalah Allah Tuhanmu maha kuasa. Kaum muslimin, terkait dengan soal nasab ini Rasulullah juga betul-betul pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang menyatakan bahwa al-waladu lil firashi walil ahiri al-hajaru. Anak hanya memiliki hubungan nasab kepada pemilik ranjang yang sah, yaitu suami, sedangkan yang berzina al-ahir ay azani, yaitu orang yang melakukan perzinaan, dia hanya layak untuk diberikan hukuman. Oleh karenanya zina sama sekali tidak akan bisa membentuk nasab, dan ini nasab bukan soal nasab ba'alawi atau non ba'alawi, bukan itu. Tetapi nasab yang penting dalam soal hukum keluarga ini untuk betul-betul difahami, karena kalau tidak dimengerti dengan baik maka menjadi madorot pada pernikahan-pernikahan berikutnya. Seandainya ada di antara anggota masyarakat kita yang mengalami hal ini, maka kemudian kita wajib memberitahu dan juga tetap wajib menjaga aib, jangan sampai dipublikasikan. Mudah-mudahan yang singkat bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi haqqa hamdi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa ayyadahu bil mu'minina min ibadihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa qarabati Rasulillahi ajma'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warham lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.